Pondok Pesantren Al-Kahfi Somolangu Kebumen berdiri berdasarkan prasasti yang ada di tempat kita, itu tanggal 25 Sya'ban tahun 879 Hijriah. Jadi kalau tanggal itu dikonversikan ke tahun miladiah atau Masehi, itu bertepatan dengan 4 Januari 1475 Masehi. Itu dasarnya. Didirikan pertama oleh seorang ulama dari Yaman. Beliau bernama Syekh Said Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani. Jadi beliau dulu seorang tokoh di Yaman pada masa dinasti Rasuli di Yaman, di mana pada masa dinasti Rasuli terakhir, yaitu pada masa Raja Abul Qasim Al-Mas'ud Abul Qasim, itu beliau termasuk salah satu birokrasi penting di masa kerajaan tersebut berdiri. Kemudian beliau meninggalkan Yaman, terus ke Hijaz. Di Hijaz selama 4 tahun. Dalam proses perjalanan beliau di Hijaz ini, beliau mengalami masa-masa pengalaman spiritual, di mana pada setiap kesempatan mujahadah beliau bisa bertemu dengan tokoh idolanya beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini tentunya tasrif bagi Syekh Abdul Kahfi dan karomah daripada Imam Syafi'i, karena jarak antara Syekh Abdul Kahfi dengan Imam Syafi'i kan jauh. Tapi dalam mujahadahnya beliau sering bisa komunikasi dengan dengan Imam Asy-Syafi'i, dan pada akhirnya beliau diminta untuk berdakwah di Indonesia atau di Pulau Jawa waktu itu. Nah, yang meminta Imam Syafi'i. Jadi Syekh Abdul Kahfi diminta untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa ala mazhab Syafi'i. Nah, beliau sendiri belum punya gambaran tentang Pulau Jawa, Syekh Abdul Kahfi itu. Tapi karena beliau itu lahir di kota pantai di Siher, di Yaman itu ada kota namanya Siher. Disitulah beliau lahir di situ. Dari kecil beliau sudah terdidik dalam ilmu astronomi, sehingga ketika mendapat perintah ruhani untuk berdakwah Islamnya di Pulau Jawa, kemudian singkat cerita beliau kembali ke Yaman, pamitan sama ibundanya, lalu kemudian menuju ke Pulau Jawa sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Imam Syafi'i berdasarkan rasi bintang dan seterusnya. Akhirnya beliau sampailah ke Kebumen, mendarat pertama di pantai Karangbolong Kebumen. Beliau mencari titik hasil istikharah yang beliau dapatkan, sampailah di tempat sini. Pada saat itu tempat sini masih hutan belantara. Beliau hanya sebentar bermujahadah, terus kemudian lalu mencari tempat keramaian, dan beliau menemukan di Surabaya sudah ada keramaian. Di situ sudah ada Kanjeng Sunan Ngampel. Kemudian beliau berkhidmah ataupun membantu dakwah Kanjeng Sunan Ngampel 3,5 tahun di Surabaya, di Ampel. Terus kemudian lalu beliau diminta oleh Kanjeng Sunan Ngampel mengembangkan dakwah di daerah Pantura, tepatnya di sekitar antara Demak sampai Kudus, di mana di situ dulu ada seorang tokoh bernama Bayung yang akhirnya ditaklukkan oleh Syekh Abdul Kahfi. Kemudian tempat di situ padepokannya Bayung dijadikan pesantren pertama beliau, malah yaitu di Sayung, yang sekarang lebih orang mengenalnya dengan nama Sayung. Kemudian lalu oleh beberapa tokoh di Kudus, yang waktu itu juga sudah banyak mubalik Islam di wilayah Kudus menurut catatan beliau. Beliau diminta juga sering untuk datang ke Kudus, memperkuat dakwah Islamnya di Kudus. Lalu beliau juga membangun pesantren di Kudus,
yang sekarang lebih dikenal petilasannya dengan nama Masjid Bubrah atau Langgar Bubrah itu dulu di situ. Yang pada usia 50-an tahun beliau baru menikah di Demak, lalu kemudian akhirnya beliau punya anak satu, lalu ke sini ke Somolangu lagi dan memulai dakwahnya yang sebenarnya di Somolangu dengan membangun pesantren itu, yaitu pada tahun 25 Syakban tahun 879 Hijriah. Jadi beliau datang ke Pulau Jawa jauh sebelum itu, yaitu pada tahun 1448 Masehi, masih zaman Prabu Kertawijaya di Majapahit. Prasastinya prasasti pendirian pertama itu berupa batu zamrud, itu batu hijau ya, kita ketahui batu zamrud itu emerald khusyit lah, yang kalau orang di geologi mengenalnya seperti itu. Itu di situ ada tulisan Jawa, mungkin Candra Sengkala. Saya sendiri tidak paham tentang makna Candra Sengkalan itu. Berbunyi Bumi Pitu Ino. Terus kemudian di bawahnya ada angka Arabik 879 Hijriah. Ada tulisan Sakbanya tapi sudah agak seperti gabus karena memang sudah ada kerak-kerak jamur gitu ya, sudah saking lamanya gitu. Pondok sini dulu dikenalnya hanya dengan nama Pesantren Somolangu. Jadi Pesantren Somolangu itu, nama Somolangu itu awalnya ini berasal dari ketika pada masa Kesultanan Raden Fatah dulu, Kesultanan Demak ya, dipimpin oleh Raden Fatah, itu kan ada konflik tentang paham tasawuf yang bermadhab manunggaling kawula Gusti atau paham hulul ya dalam tasawuf yang dibawa oleh Syekh Siti Jenar, yang akhirnya Syekh Siti Jenar terkena hukuman mati. Yang kemudian sudah beliau itu dikenai hukuman mati, terjadilah ramai perdebatan di kalangan kaum muslimin, apakah para pengikut beliau ini juga harus dihukum mati atau cukup dibina saja. Itu seperti itu. Sehingga akhirnya kemudian diadakanlah satu muktamar alim ulama di Demak. Kemudian Syekh Abdul Kafi termasuk salah satu yang diundang. Nah, pada waktu itu tokoh seperti Kanjeng Sunan Ampel, tokoh sesepuh Kanjeng Sunan Ampel sudah wafat. Nah, yang termasuk disepuhkan pada waktu itu diantaranya adalah Syekh Abdul Kafi, begitu. Nah, sehingga Syekh Abdul Kafi kemudian dimintai pendapatnya. Nah, menurut pendapat Syekh Abdul Kafi ini, karena faham hululnya Syekh Siti Jenar ini berkaitan dengan hakikat, maka dalam menghukuminya jangan hanya dengan syariat saja, tapi juga dengan hakikat. Jadi dasar syariat ada, tapi dasar hakikatnya juga harus ada. Lalu caranya bagaimana? Caranya semua ulama yang berbeda pendapat, karena apabila dikumpulkan hanya ada dua, pro dan kontra. Satu yang pro untuk dihukum mati, yang satu kontra hanya cukup dibina saja. Nah, masing-masing ulama itu disuruh untuk menulis pendapatnya masing-masing dengan dalilnya masing-masing tanpa diketahui oleh siapapun di sekitarnya, hanya dia dan Allah yang mengetahuinya. Lalu kemudian dimasukkan di dalam sebuah kendi yang kemudian didoakan oleh salah satu di antara yang hadir. Akhirnya dalam doa itu diminta supaya apabila Allah menghendaki para pengikut Syekh Siti Jenar ini cukup dibina saja, maka ya yang nanti yang lainnya tulisan-tulisan dalil-dalil itu mohon untuk dihapus oleh Allah. Sebaliknya apabila dikehendaki untuk dibina saja, maka yang lainnya juga harus dihapus, mohon dihapus Allah. Akhirnya setelah dibuka yang muncul hanya dalil-dalil yang mengungkapkan bahwasanya pengikut Syekh Siti Jenar cukup dibina saja. Yang menghukum mati semuanya hilang, tak berbekas. Akhirnya mereka bersyukur, berlepas diri dari kekeliruan dalam memberikan hukum, yang
dari efek itu kemudian Sultan Fatah memberikan hadiah kepada Syekh Abdul Kahfi untuk silakan menempati daerah yang dijadikan pesantren itu. Nah, dalam masa pemerintahan Sultan Fatah itu dulu ada dua bahasa yang dipakai. Satu bahasa komunikasi umum dengan menggunakan bahasa Jawa, satu lagi ada bahasa hukum. Kalau dalam penjajahan Belanda kan bahasa hukumnya menggunakan bahasa Belanda. Nah, dulu bahasa hukumnya dalam Kesultanan Fatah itu menggunakan bahasa Arab. Nah, di akhir kata itu dalam titah rajanya ada kalimat Tsummado'u, silakan Anda menempati. Nah, dari kalimat Tsummado'u ini kemudian akhirnya diceritakan oleh beliau kepada santri-santrinya. Nah, santri-santrinya mengucapkan Tsummado'u itu susah kan, orang-orang Jawa dulu akhirnya jadi Somalangu gitu. Bahkan mungkin di Kebumen sendiri juga susah mengucap Somalangu, jadi Semlangu, itu ada juga yang mengucapkan seperti itu. Ya, itu nama Somalangu. Jadi nama Somalangu itu memang sebetulnya adalah nama kawasan pesantren yang dulu dikelola oleh beliau. Sedangkan nama Al-Kahfi itu kurang lebih tahun 74, itu masa ayah saya. Masa abah saya itu karena dulu ada permintaan dari Kementerian Agama, dulu Depak ya, Departemen Agama, itu meminta supaya agar pondok-pondok pesantren, karena dalam satu desa ada 2 gitu, ada juga 3, kemudian mulai berkembang pada waktu itu supaya pondok-pondok pesantren itu dikasih nama. Kalau nggak salah itu edaran Kementerian Agama dulu Depak, meminta supaya dikasih nama. Lah kemudian akhirnya untuk mengenang saja bahwa ini pondok pesantren adalah pondok pesantren yang didirikan oleh Syekh Abdul Kahfi, kemudian dikasih nama Al-Kahfi gitu, untuk memudahkan saja orang mengucap gitu. Ya, yang masyhur dari alumni kita ada tokoh seperti Mbah Kiai Dalhar Watutsongol, itu juga mondok di sini cukup lama, sampai lebih dari 8 tahun. Terus kemudian ada juga Mbah Kiai Marzuki Giriloyo, itu juga alumni sini. Kemudian Mbah Kiai Dahlan Jampes, ayahnya Mbah Kiai Ihsan, itu juga alumni sini. Terus kemudian diriwayatkan ada Mbah Kiai Abbas Buntet, itu juga pernah 4 tahun itu mondok di sini. Kalau Mbah Abdul Karim enggak, tapi Mbah Abdul Karim itu kan menantu daripada Mbah Kiai Soleh Banjar Melati. Nah, Mbah Kiai Soleh Banjar Melati itu menantu sini gitu loh. Gitu. Jadi beliau belajar pada Mbah Kiai Soleh Banjar Melati. Mbah Abdul Karim itu kan, Mbah Abdul Karim kan aslinya Magelang. Terus kemudian beliau ngaji di Banjar Melati, Kediri pada Mbah Kiai Soleh. Nah, Mbah Kiai Soleh adalah menantu sini. Oh iya, kalau masa fatroh pernah mengalami masa fatroh. Ya cukup lama juga. Masa fatroh itu semenjak dari generasi berapa ya, kan pendirinya Syekh Abdul Kahfi. Syekh Abdul Kahfi beliau punya nama, itu kan nama lakop ya, nama aslinya Said Muhammad Isom. Terus kemudian sesudahnya adalah Syekh Muhtarom, lalu kemudian sesudahnya Syekh Jawahir, sesudahnya Syekh Yusuf, kemudian yang kelimanya yaitu Syekh Hasan. Nah, pada masa ini mulai fatroh, karena Syekh Hasan ini beliau itu wafat di Gujarat. Wafatnya pada saat ada ikut berjuang di Gujarat, beliau wafat di sana. Kemudian putranya itu berada di Sulawesi. Nah, sehingga di sini mengalami kekosongan sampai berapa generasi sesudahnya adalah Syekh Abdul Manan, terus kemudian lalu Zakaria, terus kemudian Syekh Abdul Hanan, lalu Syekh Yusuf, lalu kemudian ini agak panjang pokoknya sampai ke generasi ke-11 kalau nggak salah. Terus muncul. mulai
aktif kembali, mulai dihidupkan kembali? Ya itu mulai generasi ke-11 lagi, ya mulai berkembang lagi. Pada masa Said Ibrahim Al-Jilani Al-Hasani, beliau kemudian, nah karena beliau pertama kali memunculkan lagi, dan terus kemudian pesantren sempat besar juga pada masa beliau, banyak alumni yang besar pada masanya, yaitu masa termasuk Mbah Kiai Dalhar, Mbah Abbas Cirebon, terus kemudian Mbah Kiai Dahlan. Itu pada masa beliau itu banyak sekali alumni besar memang. Nah inilah, maka kemudian akhirnya Said Ibrahim ini dilakobi oleh orang-orang dengan julukan Syekh Abdul Kafi Tsani, atau Syekh Abdul Kafi yang kedua. Jadi muncul kebangkitan yang kedua itu. Ya alhamdulillah sampai sekarang, walaupun sempat juga pada masa revolusi kita mengalami kondisi yang ya ya memprihatinkan ya. Ya pada saat dulu itu sekitar sebelum tahun 48 ya, resolusi jihad. Sebelum muncul tahun 48 ini ada seorang tokoh ulama, namanya Kiai Soleh. Kita menduga beliau itu adalah Kiai Soleh Banjarmelati, tapi wallahualam, hanya saya mendengar cerita dari abah saya itu Kiai Soleh. Kiai Soleh ini memprakarsai untuk mempertemukan ulama-ulama di seluruh Jawa dan Nusantara lah, seluruh Nusantara, untuk bertemu di Ampel. Kemudian termasuk daripada pengasuh pesantren sini waktu itu, Syekh Mahfud, itu juga diundang untuk hadir di Ampel. Akhirnya beliau hadir di Ampel, dan di Ampel itu sudah banyak ulama. Di situ dimusyawarahkan, dibahasul masailkan tentang posisi Indonesia yang sudah diumumkan kemerdekaannya. Kemudian akan mengalami, nampaknya berita-beritanya akan mendapatkan tekanan lagi. Lalu akhirnya diputuskan untuk mengangkat resolusi jihad, sepakati. Lalu siapakah yang perlu untuk mengangkat resolusi jihad ini? Kemudian Syekh Mahfud ya, Syekh Mahfud mengusulkan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi pengusung resolusi jihad dengan ilmunya. Mengapa beliau mengusulkan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari? Karena Mbah Kiai Hasyim Asy'ari adalah orang yang alim alamah, sehingga apabila pimpinan dipegang oleh orang yang alim alamah, insya Allah kiai-kiai akan sami'na wa ta'na. Dan alhamdulillah nyatanya seperti itu. Kemudian ketika seruan resolusi jihad ini berkumandang, dari sini juga mengirim satu kompi pasukan yang dipimpin oleh adik kandung beliau, adik daripada Syekh Mahfud, yaitu Said Kososi. Nah, Said Kososi ini gugur dalam peristiwa 10 November di Surabaya. Menurut riwayat yang sampai, ya Said Kososi ini termasuk yang menurunkan bendera Belanda itu, dirobek jadi merah putih itu, sehingga sampai di bawah itu beliau kena hantaman yang basoka ya, persis kena punggungnya sini. Iya, bukan meriam tapi kayak basoka. Jadi kena basoka pas kena punggungnya. Nah, kemudian beliau syahid, lalu dikuburkan di makam pahlawan Surabaya itu. Thoreko Syadziliyah di sini mulai muncul semenjak zaman pengasuh pondok sini diasuh oleh Syekh Abdurrahman. Jadi Syekh Abdurrahman itu adalah ayah daripada Syekh Mahfud. Beliau dulu mengambil Thoreko Syadziliyah dari Syekh Nahrawi Al-Maki. Tapi Syekh Nahrawi Al-Maki yang beliau ambil bukan Syekh Nahrawi yang
dari Banyumas, tapi Syekh Nahrawi yang berasal dari Mesir. Beliau ngambil silsilah sanadnya itu. Nah, kemudian dikembangkan oleh Syekh Mahfud dan akhirnya sampai pada ayah saya dan sampai ke saya. Ya, Thariqah Syadziliyah itu tentu sebagaimana torekoh-torekoh yang lain yang diutamakan adalah zikir ya. Al aslu fit thariq az-zikru. Yang pokok adalah zikir. Tentu dimulai dengan cara santri-santri diajarkan cara berzikir menurut teknik Imam Abi Hasan Asyadzili yang kemudian diisi dengan pengajian hikam, karena memang hikam adalah salah satu kitab yang menguraikan tentang Thariqah Asyadziliyah. Pengajiannya setiap Rebo Pon, besok hari Rabu ini insya Allah juga ada pengajian. Kemudian Ahad Wage, jadi 8 hari sekali ada. Juga untuk yang umum, masyarakat umumnya atau jamaah umum, biasanya juga diikuti sama wali santri juga mengikuti. Nanti yang khusus untuk para tokoh-tokoh badal itu setiap Rebo Ponnya ada, kita lakukan pembinaan sehingga mereka bisa membawa bekal untuk mengajarkan kepada para santri-santri di desanya masing-masing. Thariqah menurut saya sangat penting untuk diajarkan ke kaum muslimin, karena itu adalah bagian daripada ajaran agama kita juga, agama Islam kan. Agama Islam itu mengenal iman, Islam, dan ihsan. Untuk bisa mempelajari iman yang benar, kita harus belajar ilmu tauhid. Untuk mempelajari Islam yang benar, kita butuh ilmu, namanya ilmu fikih. Nah, untuk bisa mempelajari ihsan yang benar, supaya tidak ngawur ihsannya atau dengan penafsiran sendiri-sendiri, kita butuh ilmu. Ilmunya itu namanya ilmu tasawuf atau ilmu thariqah. Sehingga apabila kaum muslimin mau mempelajari thariqah, mau melakukan zikir, terbiasa melakukan zikir di setiap harinya, insya Allah dirinya akan selalu terpelihara dari al-akhlakul madmumah, akhlak yang tercela. Insya Allah benar-benar menjadi muslim yang punya kualitas lah, bukan hanya segi kuantitas saja. Baik bagi kaum muslimin untuk sering-seringlah membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Pagi sore 7 kali. Insya Allah diberi keselamatan dan diberi panjang usia dan senantiasa diberi kesehatan.